Superman, salah. Superman bukan. Spiderman ya. Oh, salah juga. Ini pesulap merah ya, Ya, Masya betul. Allah. Terima kasih Masya banyak. Allah, alhamdulillah. Udah datang ke studionya Garda Mualaf Indonesia. Iya. Nggak nyangka juga ya. Ini kayaknya mau bikin pertunjukan sulap ya? Aduh, bisa. Atau mau pembuktian? Enggak. Bisa juga sih. Waduh, keren. Alhamdulillah ya. Iya, iya. Jadi pesulap merah datang sini ceritanya malah mau nginterogasi saya katanya. Iya benar, mau nanya-nanya, mau nanya banyak hal nih. Mau nanya-nanya. Waduh. Iya, betul. Jadi kita ini aja ya, langsung aja ya. Tuh lihat tuh, merah, rambutnya merah, kaos kaki merah. Ini dalamannya merah nggak? Tergantung. Ini Jam tangan merah, jam tangan merah tuh. handphone merah. Handphone merah. Handphonenya lipat 2 ya ini ya. Iya. Udah jangan malah dibilang sombong. Enggak mau kasih tahu. Ini juga lipat 2 nih. Oh, iya. Nih simsalabim. Woi, Bisa buat kipasan katanya. sakti ini. The real. Anak motor banget udah. Anak motor. Ya, alhamdulillah kita sudah tahu ya sepak terjang pesulap merah ini. Paling tidak kita bisa mendapat edukasi. Edukasi banyak nih. Makan beling, makan beling, paku. kebal, makan paku, makan cabe, Makan kebab juga. makan kebab biasa itu. Kalau mah. mau makan kebab, Makan temen yang enggak, yang gue Siap. ngajarin. gimana kabarnya? Alhamdulillah selalu baik dan bahagia. Mudah-mudahan semua lancar ya. Iya dong pasti. Jadi mau nanya apa nih? Mau nanya beberapa pertanyaan tentang ini sih, agama yang dulu Kodondi tanya anut gitu. Oh gitu. Kan Iya. udah tahu Kristen. Iya benar. Makanya kan banyak kemarin tuh yang pas semenjak collab sama Kodondi, ini banyak banget yang protes. Kok pesulap merah collabnya sama Kodondi sih gitu? Lah emang kenapa? Maksud gue nggak boleh. Terus kenapa? Lah iya emang kenapa gitu? Orang Kodondi juga diundang ke channel ini. Maksud gue nggak boleh ngundang Kodondi ya? Oh iya. Iya kan? Bahkan ada channel Kristen juga ngundang gua. Oh ada ya? Ada. Nah, itu itu- Samuel Chris ngundang gua. Oh iya benar. Kok nggak diprotes itu ya? Terus itu Denny Sumargo juga ngundang gua. Nah itu benar. Nggak apa-apa. Nah itu Kan kita agama boleh beda, tapi kan tetap berteman. iya betul. Dan Kodondi juga menurut saya nih terbuka untuk dikritik gitu. Iya. Kalaupun ada kesalahan kan, Iya. silahkan sebutkan salahnya di mana gitu. Iya. Secara langsung. Malah sering banget pendeta-pendeta tuh datang ke sini juga ya. Bener. Untuk nanya-nanya. Kalau nonton kemarin beberapa pendeta datang sini, ada yang datang pendeta katanya udah sekolah teologi 13 tahun, tapi ditanya kitabnya juga nggak tahu. Iya. Ada lagi yang datang ke sini taunya cuma 1 kitab, dikasih kitab yang lain, buang katanya. Nanti ada lagi yang datang ke sini dikasih kitab mau dibacain kitab Kristen juga, dia bilang sudahlah katanya. Masuk surga dulu katanya baru belajar. Katanya. Waduh. Iya ada aja gitu. jawabannya. Nah ini sih kok yang kan banyak banget umat-umat non Muslim yang nyerang Islam dari sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikahi Aisyah di waktu muda. Aisyah, waduh, Nah. udah basi itu mah. Udah basi sebenarnya. Basi. Apa coba jawaban Kodondi apa nih? Saya kalau di debat kayak gitu juga nggak bisa jawab karena bukan keahlian saya kan. Oke. Makanya. Sekarang gini, informasi bahwa Nabi menikahi Aisyah ketika berusia 6 tahun dan berumah tangga ketika 9 tahun, itu kan adanya di hadis di Imam Bukhari Ya. dan Muslim, ya kan? 2 hadis itu kan dianggap yang paling sahih. Ya. Jadi saya menjawabnya nanti dari 2 pendekatan. Pendekatan pertama, kita anggap bahwa hadis itu sahih. Oke? Iya. Nanti ada pendekatan kedua, nanti kita bisa kritik perawinya. Nah, perawinya ini yang membawakan hadis ini siapa dan sudah berada di mana, apakah dia pikun atau enggak. Nah, itu pendekatan kedua. Oke. Ya, tapi itu ilmiah banget lah. Kita pakai yang pendekatan pertama aja dulu. Anggap aja itu sahih. Masalah itu apa namanya? Perawinya bagaimana itu nanti dulu. Yang saya ingin pakai dalam pendekatan pertama ini, apakah yang bertanya itu double standar atau enggak gitu. Paham nggak maksudnya? Maksudnya gini, di kitab mereka ada nggak hal-hal yang seperti itu gitu? Oh nggak tahu ada nggak? Ada banyak, banyak. Oke, sekarang mereka mengkritik Nabi kita menikahi Aisyah yang berusia 6 tahun dan berumah tangga umur 9 tahun. Iya. Oke, mau lihat langsung nih kitab mereka nih. Beneran ada nih. Buktiin langsung luar biasa nih. Nah yang kayak gini nih nggak pakai ngomong ya. Gak usah pakai banyak cerita. Wah, ini penasaran kita langsung nih. Apakah terbukti omongannya atau jangan-jangan fitnah-fitnah doang kan? Nah, ini. Gua nggak mau ngomong asumsi. Iya. Gua ngomong harus berdasarkan buku. Coba. Ini ada kitabnya orang Yahudi. Namanya The Chumash.
Oke. Ya, Humas ini isinya 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Iya. Di dalam kitab ini ada cerita Nabi Ishak, ya, anaknya Nabi Yakub, menikahi istrinya bernama Ribka ketika berusia berapa? Berapa? 3 tahun. Oh, bukan 30 ini. 3 tahun. Oh, 3 tahun ini. 3 tahun. 3 tahun serius. Tapi bukan menjadi ayat ya, tapi itu tafsir. Oh, Nah, jadi di kitab ini ada ayatnya, ada tafsirnya. oke. Karena- Ayat berapa? Kenapa dia bisa menafsirkan begitu? Karena bisa dihitung berdasarkan kronologi. Nah, Oke. sekarang ini ayatnya. Ini ayat yang di atas ini cerita tentang Ishak menikahi istrinya Ribka. Ada tafsirnya begini. Bisa tolong dibaca nggak nih yang di garis merah? Mana? Aduh, bahasa Inggris, Oh, males banget. Inggris. Oh, yang bacain. Nanti kita tunjukin ke kamera. Iya. And her nurse, dan perawat dia. According to the most common rabbinic chronology, berdasarkan dari kebanyakan kronologi rabbinik, the nurse was sent along because Rebecca was but 3 years old at the time. Perawat itu bersama-sama dengan Ribka karena Ribka berusia baru 3 tahun pada saat itu. So that she would have needed someone to care for her. Makanya dia membutuhkan orang untuk merawatnya. Jadi yang namanya Rebecca atau Ribka dinikahi oleh Ishak itu ketika Ribka berusia 3 tahun. Masih bocil banget itu ya, padahal ya. Nah, tapi kalau masalah bocil, kita gini. Ketika disebutkan berumah tangga dengan anak perempuan umur 9 tahun, kita juga harus melihatnya begini. Orang Arab itu rasnya ras apa? Apa tuh? Ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid itu sama juga dengan orang-orang bule. Oke. Ya. Oh, yang gede-gede berarti. Gede-gede, Dan berarti, iya. tinggi. Ya. Terus kalau menurut ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran, orang yang ras Kaukasoid, perempuan hidup di tempat yang panas dan makanannya banyakkan daging, itu lebih cepat dewasa daripada orang ras lain. Nah, kita ras apa? Kita ras Mongoloid. Iya. Nah, jadi kalau kita ngeliat orang Indonesia perempuan, anak umur 6 tahun atau 9 tahun kelihatannya masih anak kecil. Iya. Tapi kalau di Arab Saudi, anak 9 tahun perempuan hidup di tempat panas, banyak makan daging, dia lebih cepat dewasa. Oh, oke. Jadi badannya juga lebih besar, Iya. dia lebih cepat dewasa daripada orang ras lain. Oh, I Ya, see. Berarti jadi pada zaman itu menikahi seorang anak perempuan berusia 9, 10, 11 tahun itu hal yang normal. iya sih, yang saya pernah lihat juga itu raja-raja terdahulu juga nikahnya umur 7 tahun, 6 tahun. Betul. Nikahinnya anak wanita yang segitu umurnya. Betul. 6, Abad 7 berapa? tahun. Abad berapa coba? Nah, itu abad keberapa? Abad-abad pertengahan aja, raja-raja di Inggris aja menikahi istrinya ketika istrinya ada berusia 6 tahun, 7 Nah, iya tahun, benar 8 itu yang tahun. pernah saya baca Di juga. Meksiko juga begitu, di tempat lain juga begitu. Nah, Iya, tapi kita bicara tradisi bangsa Arab. Sekarang, kenapa saya bisa bilang itu normal? Karena ada nggak hadis yang menceritakan musuh Nabi? Nabi punya musuh kan? Iya. Ada nggak musuh Nabi yang protes pernikahan Nabi dengan Aisyah? Pernah baca nggak? Belum pernah sih. Belum pernah. Baru kali ini doang di Twitter biasanya ada tuh yang mempermasalahkan yang itu protes, kan. Yang protes kan orang zaman sekarang. Iya. Tapi pada zaman itu ada yang protes nggak? Enggak tahu juga. Misalnya pada zaman Oh, iya. itu nulis status, wah ini pernikahan kan nggak wajar gitu misalnya. Ada nggak begitu? Oh iya ya nggak ada. Karena dianggapnya wajar ya. Dianggapnya wajar. Oh, I see. Gitu maksudnya. Jadi saya selalu balik tanya, ada nggak musuh Nabi, sebutkan namanya, yang protes pernikahan Nabi dengan Aisyah? Kalau ada, baru kamu bener. Iya. Ya kan? Oke. Berikutnya, mereka menuduh bahwa Nabi pedofil, Iya benar. betul kan? Iya betul. Yang disebut pedofil itu apa? Pedofil itu sebenarnya penyakit kejiwaan. Ya. Yang menyebutkan pertama kali istilah pedofil itu baru tahun 18 berapa ya? 1836 kalau nggak salah. Ada datanya juga nih. Ada dong, sebentar. Gila emang rajin buat baca nih, luar biasa nih ya. Sebentar. Di mana ya bukunya ya? Ada Nah, ini. Ada. Oh, oke. Nih. Ini buku tulisan dari Ustazah Irana Handono, Umi Irana Handono. Lu sekali-sekali harus ke sono. Iya. Pembuktian. Pembuktian ya. Nih ya. Heeh. Nah. Pertama kali kata pedofil itu dimulai diperkenalkan sejak tahun 1886. Baru abad 19. Iya. Ya kan? Oleh seorang psikiater Wina bernama Richard von Krafft-Ebing. Oh, 18. Jadi yang namanya pedofil itu adalah sebuah penyakit kejiwaan. Iya. Yang dia suka dengan anak kecil, ya. Yang disebut anak itu kan sampai usia 15-16 tahun. Iya, betul. Orang yang punya sakit kejiwaan itu, apakah dia mau menikahi korbannya? Kan Enggak. tidak kan? Enggak.
Terus korbannya itu kira-kira bahagia atau sedih? Sedih. Pasti sedih. Pasti Nah sedih, sekarang kita karena lihat. dipaksa. Sekarang kita lihat cerita pernikahan Nabi dengan Aisyah, itu pernikahan yang bahagia atau pernikahan yang sedih? Bahagia. Gak ada yang sedih. Gak ada sedih kan? Mertuanya juga membolehkan. Iya, apalah. Oke lah, Aisyah sekali-sekali cemburu. Iya, Biasa. Itu biasa kalau itu. watak wanita. Manusiawi. Tapi ini pernikahan bahagia atau pernikahan sedih? Bahagia. Bahagia. Jadi Aisyah kalau begitu bisa nggak disebut korban? Ya nggak bisa. Ya nggak bisa. Orang dia bahagia kok nikah dengan Nabi. Malah Aisyah malah mengingat banyak hal tentang hadis-hadis Rasul kan. Betul. Jadi ya kita nggak tahu ya. Ada hikmah di balik pernikahan itu. Iya. Buktinya apa? Buktinya Aisyah malah menjadi perawi terbanyak hadis nomor 2. Nah itu. Ya. Ha. Dari hadis-hadis yang dibawakan atau dirawikan oleh Aisyah itu kan banyak menceritakan tentang kehidupan rumah tangga beliau dengan Nabi. Iya betul. Itu kan juga bisa menjadi pelajaran buat kita. Bagaimana kita melakukan pernikahan, melangsungkan pernikahan. Iya. Suami istri hubungannya bagaimana, terus kemudian tata cara gitulah. Iya. Tata cara istilahnya ya namanya suami istri kan pasti ya ada yang namanya ada berantemnya, cemburunya, Ya. masalah ekonomi dan semacamnya. Sekarang itu ada semua ya. di kitabnya mereka, di kitabnya Yahudi yang dipakai sama Kristen. Oh dipakai ini sama Kristen? Iya, ini jadi perjanjian lamanya Kristen. Ini beda sama Bible gak? Sama. Cuman kalau yang ini kan kitab orang Yahudi dijadikan sebagian kitab Kristen gitulah, separuhnya lah gitu, separuhnya. Iya. Ini satu Ishak nih, nikahi Ribka usia 3 tahun. 3 tahun. Ada lagi nanti cerita di kitab yang sama yang lain. Nah, ini kan cuma 5 kitab Musa yang di Samuel, kitab 1 Samuel, yang disebut dengan Raja Daud. Raja Daud. Kita mengenal sebutan Nabi Daud alaihissalam. Oh, oke. Raja Daud yang di kitabnya Kristen dan Yahudi itu berzina, menzinahi istri orang, Binor. Oh gitu ditulis. Astagfirullahaladzim. Kacau ya. Nih, gua keluarin aja dah. Tapi itu udah terbukti. Mereka dasar kisahnya dari mana ya kayak? Kalau kayak gitu? Ya itu kan hanya riwayat-riwayat atau hikayat-hikayat lah. Oh. Hikayat-hikayat. Di sini ada cerita Daud berzina dengan Binor. Loh ini Alkitab nih ya? Ya ini yang udah bahasa Indonesia nih. Ceritanya yang di sini itu namanya Batseba. Batseba tuh istri dari panglima tentaranya Daud sendiri. Oke, udah berzina. Baru Daud mengatur supaya suami daripada perempuan yang di sini itu ditaruh di pertempuran di lokasi paling depan. Waduh, biar apa? Meninggal. Biar cepat mati kan? Iya. Bener, ditaruh paling depan biar cepat mati dan dia mati beneran cepat. Oke. Setelah mati baru yang istrinya dinikahi sama Daud, tapi sudah berzina. Oke. Ya, dan hamil loh. Hamil. Oh, hamil. Jadi nikah pada saat hamil. Ceritanya itu dinikahi. Ya enggak, maksudnya artinya hasil zina itu menghasilkan seorang anak. Iya. Ya, dan dibunuh sama Tuhan. Di sini ceritanya. Oh iya. Jadi yang berzina orang tuanya, yang dibunuh anaknya. Waduh, parah ya. Ya, sekarang yang kita permasalahkan adalah berapa umur Batseba itu pada saat berzina sama Daud. Nah itu kan dari umur kakeknya, Batseba ini punya kakek namanya Ahitofel. Itu adalah penasehat yang paling dekat ke Daud, Raja Daud itu. Ahitofel itu pada usia 31 sampai 33 tahun sudah punya cucu. Ya si Batseba itu cucunya. Iya. Kalau umur 33 sudah punya cucu, berarti dia nikahnya umur berapa? Iya muda banget berarti ya. 10-11 tahun kan? Udah nenek berarti 33 tahun aja udah jadi nenek. Ini kan ngomongin zaman dulu. Iya. Zaman dulu berapa sih tingkat usia rata-rata manusia? Kan pendek banget gitu loh. Ya. 60. Jadi Batseba yang berzina sama Daud ini usianya kalau dihitung itu ketika berzina dengan Daud cuman baru usia 7 sampai 9 tahun. Oh emang gue punya hitungannya. Oh iya. Bisa dihitung mundur gitu. Iya. Berarti emang umur-umur segitu tuh hal yang wajar ya. Wajar. Pada saat itu ya. Satu lagi ya. Apa tuh? Satu lagi. Wah gile, banyak banget nih datanya nih. Jadi selama ini Islam yang disudutkan perihal itu ternyata di kitab-kitab Muslim juga banyak ya. Orang-orang yang menuduh itu tidak tahu kitabnya sendiri. Oke. Karena nggak ada yang ngafal deh kak. Iya. Ya. Ini ada sebuah. Ini bukan Thomas. Ini satu lagi. Ini ada sebuah yang disebut dengan gospel, ya. Tapi tidak masuk ke dalam Babelnya orang Kristen. Mana ya? Bentar. Coba. Lagi di searching. Maklum ini bukan di Google masalahnya nih guys, buku nih. Ini bukan Google ini. Iya. Kalau Google mah gampang tinggal searching di ChatGPT. Ini.
Ini ada sebuah, ya kalau kita kenal dengan sebuah surat lah ya. Ini nggak masuk ke dalam sini, nggak masuk. Tapi bagian. Nggak bagian, ini sebenarnya di luar kitab ini. Oke. Tapi ini menceritakan tentang Yesus dan orang tuanya. Oke. Dan ini tidak dipilih sama Bapak Gereja untuk masuk dalam kitab suci mereka. Kok emang bisa dipilih-pilih begitu? Iya, memang caranya begitu. Makanya beda seperti Quran. Kalau Quran kan dibentuk sebuah komite. Komitenya dipimpin oleh Said bin Sabit, menerima orang-orang yang pernah mencatat ayat-ayat yang dilafazkan oleh Nabi, lapor, ngebaca, kalau benar baru diterima. Kalau ini enggak. Ini dari sekian banyak surat dipilih-pilih sama Bapak Gereja. Yang ini masuk, yang ini enggak, yang ini enggak, yang ini masuk gitulah. Jadi setiap gereja beda-beda kitabnya. Jumlah suratnya beda-beda. Jumlah suratnya beda-beda. Jumlah suratnya. Wah. Protestan 66 surat. Katolik 73 surat. Ortodok 28 surat. Oke. Ethiopia 81 surat. Waduh. Kalau Quran di semua tempat, di semua negara 114 surat. Iya, satu itu doang, iya benar. Sekarang di surat ini yang nggak masuk dalam kitab orang Kristen, ada tulisan begini. And when she was 12 years old. Siapa sih Maria? Maria adalah ibunya Yesus. Ya, ceritanya Maria. Iya. Maria di Bait Suci. Dia berusia 12 tahun. Ya, dan dibuatlah semacam keputusan dari rabi-rabi yang mengatakan bahwa lihatlah Maria telah mencapai umur 12 tahun. Dan umur ini dia dinikahkan dengan Yusuf, suaminya. Oh. Dan umur ini Maria sudah hamil. Lah, bukannya Bunda Maria nggak punya suami ya? Kalau di Islam. Iya. Oh, di sini. Ini di Kristen. Di Kristen tuh. Di Kristen ada tradisi, ada suaminya namanya Yusuf. Oh. Yusuf umurnya 90 tahun ketika dinikahkan dengan Maria. Iya. Jadi kalau yang muda juga. Jadi kalau yang menuduh Nabi usia 53 tahun menikahi anak perempuan usia 6 tahun berumah tangga 9 tahun disebut pedofil, gue mau nanya, Yusuf pedofil atau bukan? Kalau begini. Oh, kalau menurut ini ya. Menurut standar mereka loh. Iya, standar mereka loh. Iya. Gitu. Ini memang bukan kita mereka. Ini nggak masuk dalam Bible, tapi ini tradisi mereka loh. Oh, oke. Di sini nggak disebutin Maria umur berapa. Nah, itu. Yang nyebutin di sini. Mungkin karena nggak pada punya ini ya. Nah, nggak punya jadi. versi lengkapnya ya. Jadi tadi saya ulang nih ya. Ishak menikahi istrinya Ribka usia 3 tahun. Yeah. Daud berzina dengan Binor, istri orang, Betseba, usia 7 sampai 9 tahun. Yusuf menikahi Maria usia berapa? 12 tahun. 12 tahun. Apakah ketiga-tiganya kita bisa sebut pedofil kalau ngikutin standarnya orang yang menuduh? Nggak bisa. Nggak bisa, iya. Jadi gitu. Jadi kalau kita bicara tentang masalah tuduhan pedofil, itu sebenarnya ada tuduhan yang tidak berdasar. Tidak berdasarnya tuh hanya karena ada karena sentimen negatif lah. Iya. Mereka mencari-cari. Hanya yang dilihat kejadian Rasul doang itu ya. Sedangkan kejadian lain nggak diikutin tuh, nggak dijadikan penilaian juga. Iya, betul. Wah, curang. Nah, berikutnya nih gue nih, ada pertanyaan menarik. Ini keresahan hati saya sumpah. Oke. Saya kan bergaul sama semua ya, banyak nih, ya kan, sama semua artis-artis. Saya sampai penasaran nih, banyak artis-artis wanita yang sekarang sering ngumpul di clubbing, mabok-mabokan, terus malah ngobat juga. Nah, sebenarnya pas ngobrol-ngobrol banyak, mereka sempet mau coba untuk belajar Islam melalui ustadz-ustadz yang dikenal di Indonesia. Saya nggak bisa nyebutin ya. Nah, tapi wanita-wanita cantik ini kan cantik-cantik nih mereka. Ketika mau belajar Islam ke ustadz-ustadz ini, tapi mereka malah digodain, malah diajak ke apartemen, terus juga malah ya di inilah malah di kayak mau menuju ke ranah seks gitu. Nah, mereka kan jadi kecewa nih kok. Wanita kan nggak suka banget tuh kalau digiringnya ke arah sana tuh tiba-tiba. Makanya mereka menilai, Muslim ini kok jadi kayak gini ya? Yang terkenal baik aja, ini ustadz terkenal ini mereka kayak gini. Akhirnya dari situlah mereka mikir, wah agama mah palsu, munafik, gitu. Nah, sedangkan kok Kodondi malah nyebur ke Islam. Itu tertarik, sempat ada pikiran gitu juga kah pas baru kenal Islam, kenal Muslim yang menjadikan cuma kedok doang. Tapi nyatanya kalau urusan wanita lemah banget iman. Nah, itu gimana kok? Nah, gue juga gitu dulu. Gue juga dulu 5 tahun
ada minat ke Islam, tapi gue ketahan 5 tahun karena gue mengamati orang Islamnya. Walah. Nah, Mengamati Muslim di mengamati Indonesia muslimnya, ya. mengamati muslimnya itu bukan cara yang benar untuk belajar Islam. Nah, itu berarti memang cara untuk mengenal Islam jangan percaya dari kedok yang terlihat di TV, yang terlihat di YouTube. Iya. Gimana kok? Gue berani ngomong gini, Islam itu perfect. Iya. Muslim tidak perfect. Iya, apalagi cowok ya. Cowok itu emang ngomong cowok cewek lah. Ada juga perempuan yang pakai hijab, berbuat maksiat dan sama. Iya, itu orangnya. Itu pelakunya. Iya. Okay. Apakah Islamnya ngajarin begitu? Ya enggak lah. Enggak, iya. Dan Islamnya juga mengharamkan yang kayak gitu. Mengharamkan. Ngobrol berdua di tempat yang sepi nggak boleh itu. Ngobrol aja nggak boleh. Nah, jadi yang harus kita cari itu ajarannya, bukan ngelihat dari orangnya. Ini ada ajaran, ada pelaku. Yang ini disebut Islam, yang ini disebut Muslim. Nah, kita harus tahu bedanya Islam dan Muslim. Islam ajarannya berserah diri kepada penciptanya. Muslim seharusnya adalah orang yang berislam atau orang yang berserah diri. Tapi kalau orang ini masih bermaksiat, orang-orang seperti ini tidak bisa dijadikan jalan untuk belajar Islam. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau kita mau tahu ajaran Islam bagaimana, kan harus belajar dari ajarannya. Nah, dengan cara apa kok dulu? Ya, kalau Quran. Berarti memang baca-baca. Ya memang harus baca Quran, iya. Kalau kita nggak tahu artinya, baru kita baca tafsirnya. Kalau tafsirnya nggak menjawab, kita cari di Ijma Ulama. Ijma Ulama kan juga pasti hadis-hadis sahih. Dari Quran, tafsir, terus kemudian hadis sahih. Hadis sahih baru Ijma Ulama. Ijma Ulama baru qiyas. Ada urutannya, tapi memang kan orang yang baru belajar Islam kan pasti nggak tahu urutannya. Iya, pengennya nanya aja ke orang yang dia tahu, tapi nyatanya emang orang ini malah ngajak maksiat. Iya, mungkin ngelihat dia cantik dan semua badannya bagus. Jadi muncul nih hati prianya nih. Iya. Nyari-nyari kayak gitu. Nah, itu jadi kalau saran untuk wanita-wanita yang dia punya looks cantik, badannya bagus. Ini kan bahaya memang nih kalau nanya ke ustadz atau orang yang bahkan kelihatannya di media-media tuh hijrah. Tapi ketika mereka coba belajar ke situ malah digiring ke arah yang menurut mereka jahat, kan mereka yang kecewa. Sarannya apa? Jadi itu, maka dari itu di Islam itu kan mengajarkan wanita untuk menutup aurat. Ya kan? Yang boleh diperlihatkan kan hanya wajah dan tangan. Nah, ketika ada wanita bajunya seksi, cantik, auratnya kelihatan, ketemu ustaz, nah itu kan bisa nggak tergoda. Itu dia PR-nya kan itu ya. Jadi saran saya kalau mau belajar Islam, ya paling tidak kita belajar sendiri dulu. Mandiri. Itu dari kita baca, bisa baca di internet. Tapi internet juga harus hati-hati dari sumbernya ya, sumber Islamnya. Jangan cari sumber-sumber yang membenci Islam. Mau nggak mau mandiri ya. Artinya kita kan bisa Google pertanyaan-pertanyaan yang standar lah. Itu nanti pasti keluar banyak sumber-sumber Islam, misalnya NU, Muhammadiyah, atau website-website yang Islam yang resmi. Itu pasti semua ada jawabannya. Iya sih memang. Orang baca dulu, nanti kalau sudah baca, kalau dia sudah tertarik, dia mau istilahnya mau memperdalam, baru dia cari orang yang kira-kira nggak usah yang tinggi-tinggi dulu lah. Ke masjid aja dulu mendingan gitu. Ikut ceramah kayak kajian dulu. Dengar kajian gitu. Iya. Ya tapi ikutin dengan pakaian yang sepantasnya. Tertutup untuk tahu diri kalau dia cantik gitu lah ya. Gitu biar nggak terlalu karena perlu diketahui guys, otak pria dan otak wanita itu berbeda. Nah, saya mempelajari kan kebetulan itu keahlian saya tuh belajar tentang pikiran, otak. Nah, di otak pria itu, otak bagian seksnya itu ada 2 bagian otak yang berpikiran tentang seks itu sendiri besar. Wanita yang berpikiran tentang seksnya kecil. Makanya wanita itu justru yang dinilai adalah rasa nyaman dan rasa aman. Betul. Maka dari perasaan. Nah, gimana cara membuat wanita bisa merasa nyaman dan yaitu didengarkan. Wanita cuma butuh itu. Makanya kadang kalau wanita cerita dia nggak butuh solusi, ya kan? Sedangkan pria kalau udah cerita masalah dia butuhnya solusi, bukan didengerin kan? Nah, kalau wanita itu bedanya. Jadi wanita perlu sadar juga semua pria itu sama otaknya kayak gitu susunannya. Maka dari itu untuk menghindari hal-hal semacam itu, tadi dari Kodondi sarannya adalah belajar Islam langsung gitu kan. Langsung dari ajarannya. Ya betul, itu pertama harus mandiri. Terus yang kedua bisa kayak misalnya nanya apa nih, cari aja di YouTube kan banyak ustadz juga tuh. Itu kan
menjaga jarak juga maksudnya kan. Sekarang gini, analoginya gini lah. Seorang perempuan kalau dia punya badan bagus, cantik, terus kemudian dia memperlihatkan auratnya, jalan di depan cowok-cowok, kan memancing cowok ini menggoda. Iya. Atau nalurinya pria ya. Naluri pria. Atau ketika seorang perempuan banyak pakai perhiasan, jalan di tempat umum, copet ngelihat, tergoda nggak? Tergoda pasti. Nah, sama juga dengan perempuan yang mau belajar agama, tapi terbuka. Belajar sama Ustadz. Ya, apalagi berdua doang dia sengaja kontak Ustadznya berdua doang gitu ya. Nah, itu PR itu betul. yang kurang baik. Iya. Jadi jangan. Jadi maksud saya gini. Apa? Kalau tahu dia cakep, tahu diri lah. Tahu dirinya gimana? Ya tutup mukanya dulu pakai masker, kayak tutup rambutnya atau tutup bagian-bagian yang bisa menimbulkan pikiran macam-macam gitu. Nggak usah ngeliat muka, nggak usah ngeliat badan, nah ngeliat cowok ngeliat betis aja bisa terangsang. Iya benar. Nah itu fetish orang kan beda-beda ya. Iya. Nah, betul. Berarti ketika menemukan kayak gitu, saran berarti bisa dibilang adalah jangan salahkan agamanya. Iya. Memang manusianya yang nggak sempurna gitu. Bukan agamanya yang nggak sempurna. Kayak agama kan Islam mengajarkan nggak boleh ngobrol berdua. Kalau kamu diajakin ke apartemen, udah berarti skip orangnya udah. Iya. Itu mah udah nggak beres. Betul. Nah, maka dari itu saran yang pertama adalah belajar mandiri. Belajar mandirinya artinya dari sumber yang benar ya, sumber Islamnya. Jangan sembarangan juga. Jangan sembarangan. Ya, kan website original NU Muhammadiyah itu ada juga. Mereka ada forum tanya jawab. Iya, dan di bawahnya tuh detail tuh. Ini keluar ayatnya karena apa gitu. Betul. Nah, makanya kita bisa ngelihat kayak cari ilmu juga bisa dari YouTube kan, video tuh lebih jelas kalau malas baca gitu kan. Kalau emang mau dengerin, cari aja pertanyaan. Kan di YouTube banyak pendapatnya nanti. Ya kan? Ya udah ambil pendapat yang ada dulu di situ sementara kan. Kan namanya orang riset kan pasti dia harus mencatat. Catatan itu nanti bisa dibandingkan gitu. Iya, nanti kalau misalkan udah memang takdirnya ya sekalian doa juga sama Allah untuk digabungkan dengan circle yang garis lurus gitu. Nah, ketika udah ada circle-nya sesama wanita sih saran saya ya. Baru ngomongin tuh, menurut lu ini pernah belajar ini gak gitu pendapat ini? Itu belajar lebih dalam. Memang gak disarankan untuk ngontak langsung ya untuk wanita-wanita cantik terutama. Tidak disarankan untuk ngontak DM langsung ke Dondi saya. Wanita cantik dan seksi ya? Iya, jangan kita pria juga gitu. Jangan langsung kontak ustadznya gitu, jangan. Kita malah takut ya. Takut ya. Takut enak maksudnya. Takut kena bini. Kalau kembali sedikit kan aduh bilas bahaya. Iya benar. Iya bisa dikunci. Nah itu kan di YouTube tuh kayak banyak juga, kalau nggak dari Indonesia doang ada Dr. Zakir Naik yang menurut saya tuh pemikirannya tuh detail banget tuh bro. Iya betul. Ya kan? Betul, nah betul. denger nih, nah mumpung ngomongin. Iya nih, waduh bisa nyambung gitu ya. Pas banget nih. Siap. Saya ngelihat di medsos katanya Kodondi ini mau ngedatengin Dr. Zakir Naik yang ngurusin. Iya, insya Allah. Bukannya di cancel kok kemarin katanya. Yang mengumumkan cancel itu adalah yayasan yang pertama kali mengundang. Namanya Yayasan Dr. Zakir Naik Indonesia. Yayasan Dr. Zakir Naik Indonesia itu di Indonesia tuh. Di Indonesia. Baru dibentuk beberapa bulan yang lalu lah. Dia mau mendatangkan Dr. Zakir Naik ini. Terus kemudian karena satu dan lain hal, akhirnya pengurus yayasan ini menyatakan bahwa acara Dr. Zakir Naik ke Indonesia batal. Karena? Batal kan? Ya satu dan lain hal. Ada banyak lah ya. Macam-macam internal, sebenarnya urusan internal. Internal. Terus kemudian setelah selang 1-2 hari, bahkan enggak, setelah pengumuman itu besoknya saya ditelepon oleh seseorang dari Kanada. Dari Kanada. Bisa dapat ada kontak ke Kanada ya? Gue juga nggak tahu tuh orang dapat kontak gue dari mana, gue nggak tahu. Ternyata dia dapat nomor itu dari orang Indonesia. Orang Indonesia yang memang ada link dengan dia untuk urusan peningkatan ekonomi umat Islam lah, urusan gitulah. Saya ditelepon sama orang itu. Pada waktu dia telepon saya, dia telepon Dr. Zakir Naik. Ketika kita ngomong bertiga, Dr. Zakir Naik langsung ngomong sama saya tentang acara itu gitu. Beneran kontak-kontakan langsung ngomong bertiga. Dodi, where have you been? Kata gitu. Saya juga ada di dalam Yayasan Dr. Zakir Naik Indonesia. Teman saya sebagai bendahara. Kalau bendahara kan nggak ngurusin masalah-masalah teknis. Benar. Jadi akhirnya ketika saya telepon dengan Dr. Zakir Naik, dia minta saya untuk
mencarikan yayasan lain gitu. Oh, oke. Yang mencari, untuk mendatangkan dokter ya, Zakir Naik. cari yayasan lain. Dia tanya sama saya, kalau bikin yayasan di Indonesia berapa lama? Kata gitu. Kalau bikin yayasannya aja mungkin sehari 2 hari bisa. Iya. Tapi kan perlu perizinan sampai ke Kemenkumham. Iya, betul. Belum lagi nanti kalau bikin rekening koran juga pasti butuh waktu. Jadi butuh waktu antara bisa sampai 2 minggu gitu lah. Akhirnya ngomong-ngomong, loh saya juga kan punya yayasan. Akhirnya Dr. Zakir Naik menunjuk yayasan saya untuk menggantikan yayasan Dr. Zakir Naik Indonesia. Gitu. Dan Kodondi bersedia. Terpaksa. Karena ini kebaikan yang bernilai besar nih. Iya, saya memandangnya cuma begini ya. Kalau bukan Dr. Zakir Naik, yang mana saya waktu itu masuk Islam juga karena saya menonton videonya Dr. Zakir Naik, saya nggak mau. Tapi karena ini Dr. Zakir Naik, yang mana saya waktu itu ketika saya nyari Islam saya juga nonton video-video beliau. Jadi saya juga terpanggilnya untuk apa? Untuk ikut berdakwah gitu loh. Gitu. Jadi akhirnya saya mau. Makanya sekarang Kodondi nih yang mempersiapkan kedatangan Dr. Zakir Naik. Iya. Udah sampai mana tuh prosesnya? Ya, gini memang ternyata saya juga baru tahu ya. Saya tidak punya pengalaman sebagai IO. Ya, jadi untuk dunia pertunjukan yang melibatkan banyak orang itu memang kan ternyata banyak perintilannya lah. Dari mulai peralatan, perizinan dan segala macam. Tempat sih yang PR-nya tuh ya, jadi, keamanan. Ya, jadi memang untuk mendapatkan tempat itu memang tidak gampang juga karena kita harus koordinasi dengan pemerintah setempat gitu lah ya. Terus kemudian persyaratan yang diajukan oleh Dr. Zakir Naik untuk acara ini itu sekarang berbeda dengan ketika Dr. Zakir Naik datang tahun 2017. Apa tuh bedanya? Bedanya gini. Pada waktu Dr. Zakir Naik datang ke Indonesia 2017, dia datang hanya dengan keluarganya. Dah. Disediakan tempat, disediakan penonton, dia ceramah, selesai. Ya. Sekarang dia mau bawa tim sendiri. Timnya ini kira-kira hampir 40 orang. 40 orang. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Tim lu berapa? 3. Tim gua 3 orang. Tim lu 3 orang. Tim dia 40 orang. Datang ke Indonesia. Ya, 40 orang. Tim nih. Peralatannya dia bawa sendiri juga. Jadi dia bawa kamera. Ya, dia nggak bawa lighting, dia nggak bawa mic, dia nggak bawa LED, dia bawa kamera. Kameranya dia kira-kira 12 sampai 15 kamera. Satu kamera 5 sampai 6 miliar rupiah. Aduh, gila itu dapat rumah. Kamera lu berapa? Berapa? 15 juta. Masih mahalan kamera lu berarti. Kamera gua cuma 9 juta. Iya, makanya segitu kan standar-standarnya. Kameranya dia satu biji $300.000. 12 sampai 15 biji. Tanggung jawabnya itu besar banget itu. Jadi kali ini Dr. Zakir Naik itu datang ke Indonesia, itu bukan cuma bawa badan, tapi bawa tim dan bawa peralatan untuk apa? Nah ini untuk apa tuh? Bisa jelasin ya, saya jelasin. Kenapa dia melakukan begitu? Dia melakukan ini karena apa? Kalau kita lihat video-video ulama-ulama kita yang dulu, contoh seperti almarhum Syekh Ahmed Didat, video-video zaman dulu tahun 80-an itu kan kameranya masih ya pada saat itu terbatas lah ya kualitasnya. Ketika zaman sekarang kita nonton videonya almarhum Syekh Ahmed Didat kan kualitasnya sudah jauh dari yang sekarang kita pakai. Iya, betul. Dibandingkan dengan kamera handphone aja mungkin udah bagusan kamera handphone kita daripada videonya almarhum Syekh Ahmed Didat kan, betul kan? Iya, betul. Jadi itu artinya kan kamera itu kan ada umurnya. Artinya umur 5, 6 tahun, apa 10 tahun, 20 tahun. Teknologi yang mengejar itu akan jauh meninggalkan kamera pada saat itu. Nah, Dr. Zakir Naik datang ke sini, membawa kamera yang paling canggih, paling bagus, diharapkan masih bisa bertahan kualitasnya sampai 100 tahun ke depan. Itu harapannya Dr. Zakir Naik. Oke, makanya yang mahal sekalian ya? Mahal sekalian. Itu udah paling mahal dah. Terus ini kok, kan kayak untuk penyewaan tempat itu dananya gimana? Nah, pakai dana pribadi Kodondi kah? Karena banyak uang makanya lu jangan pakai dana gue sendiri lah. Jangan gitu. minta gue dong. Kali aja. Aduh, gue dipinta jadi orang kaya nih gue nih. Kali aja Kodondi udah mikir, aduh gue bingung nih. Amin, iya kan. Suatu saat mungkin bingung nih ngabisin duit kemana lagi gitu. Gue baru kali ini demen dipinta jadi orang kaya. Kali aja, nah itu persiapan dananya gimana kok itu? Jadi dana, ya mau nggak mau kita harus menggalang donasi. Ya, menggalang donasi. Umat Islam di Indonesia ini kan begitu banyak. Mayoritas. Yang miskin banyak, tapi yang kaya juga banyak. Betul. Ya kan, jadi ya kita berharap dari umat Islam di Indonesia yang
yang peduli dengan dakwah, yang peduli dengan Islam, ya kita menggalang dananya dari mereka. Ya gitu. Iya kan, kayak penyewaan tempat aja gitu kan, Iya. untuk lokasi itu nyampe nggak sih kayak nyampe? Tergantung tempat. Tergantung Kalau tempat ya. JIS itu MM-an. MM-an tuh ya? Iya. Iya kan, karena kalau Dokter Zakir Naik datangnya nggak mungkin 300 orang, 400 orang. Nah, yang Dr. datang Zakir tuh Naik, banyak. Dr. Zakir Naik di surat penunjukan kepada saya menyatakan bahwa audiens yang diharapkan minimal 100.000 sampai 500.000. Waduh. Mampus kalau Waduh, iya itu menyangkut. Iya. 100.000 sampai 500.000. Oh, Kenapa dia minta begitu, kenapa? Karena dia sudah 30 tahun berdakwah di negara-negara lain, itu yang datang itu ya kurang lebih segitu. Bahkan di satu tempat di Bangladesh apa di mana itu, di Pakistan, 1 juta yang datang. 1 juta orang. 1 juta orang. Karena banyak juga yang pengen, karena itu bukan yang datang bukan Muslim doang sih ya. Campur boleh. Dari mulai ateis, agnostik, liberal, Iya. wah Kristen. macam-macam, Kristen, Iya. Hindu, Buddha, termasuk Iya. semua datang karena ada sesuatu hal yang pengen mereka kritik. Betul. Atau tanyakan gitu ya. Betul. Tentang Islam itu sendiri. Betul. Dan selama 30 tahun Dr. Zakir Naik berdakwah, selama 30 tahun belum pernah terdengar ada kerusuhan di dalam ceramahnya Dr. Zakir Naik. Oh, Walaupun orang beda agama gitu. walaupun itu bukan di negara yang mayoritas Muslim tuh, Bukan. nggak rusuh. Iya. Harusnya di Indonesia lebih mudah dong. Harusnya. Perizinan-perizinannya. Iya. Nah, rencana Dokter Zakir Naik tuh ke Indonesia di satu tempat doang atau? Enggak. Beliau karena beliau bawa alat yang canggih, bawa orang begitu banyak, makanya beliau berharap biaya yang sudah dikeluarkan oleh Dr. Zakir Naik. Jadi Dr. Zakir Naik sekarang datang pakai modal nih. Nah, ini jadi nih Dokter Zakir Naik ke Indonesia bukan nyari duit, tapi dia ngeluarin duit. Uang duit, keluarin duit. Buat apa? Buat dakwah. Buat Iya. menghasilkan materi dakwah yang bisa bertahan paling tidak 100 tahun ke depan. Oh, Ya, ini cuma bocoran aja. bocoran tuh. Jadi Yang sudah dia siapkan untuk datang ke Indonesia beserta rombongannya itu berkisar sekitar 6 miliar. itu untuk dana pribadi ini ya. Untuk rombongan operasional, untuk datang. tiket, untuk Ongkos overweight, ke sini, iya. untuk bayar gaji karyawan dia datang ke sini itu nggak Itu kurang udah dari keluar, 6 miliar. Itu dana Dokter Zakir Naik itu keluar 6 miliar cuma demi dakwah. Iya. Nah, terus di Indonesia berapa? Iya. Aduh, masih jauh kalau jangan bandingin jangan sama Dokter Zakir Naik dong. Iya, ya cuman maksud gua, ayo Bandinginnya sama yang kita malu nggak ngeliat orang begitu semangatnya berdakwah dengan mengeluarkan uang Oh segitu iya, banyak. untuk introspeksi diri kita juga Iya. ya. Dan termasuk saya dengar yang tadi yang saya tanyakan tuh, yang dari teman-teman wanita yang sekarang malah lebih aktif di clubbing, terus ngobat dan semacamnya. Iya. Itu jadi kayak teguran ke diri sendiri juga ya. Iya. Kita ini udah sering kali ngomongin agama, ngomongin Islam, harusnya memperbaiki diri kan, memperbaiki diri. Jadi nggak bisa menyalahkan orang-orang yang tadi Iya. saya sebut ini. Iya. Kita pun kalau kita introspeksi masih banyak kurangnya, Iya. betul. Iya. Nah, terus Dokter Zakir Naik ini berarti tadi ada di beberapa kota. Iya. Iya. Minimal 3 kota. Minimal 3 kota. Minimal 3 kota dan satu kota dia berharap bisa 2 hari. Ya, minimal yang dia minta. Oke, di medsos saya ngelihat yang udah ngedukung ada siapa aja kok. Saya baru ngelihat Juragan 99. Maksudnya orangnya. Orangnya yang terkenal banget nih kayak Iya. saya yang lewat di saya itu Juragan 99 katanya mau nyediain apa tuh Kendaraan. bis ya Iya, kendaraan iya. dengan yang eksekutif atau apa Iya, gitu-gitulah. Iya. Ya. Umar Sultan. Hah? Umar Sultan. Omar Sultan ya? 2 hari yang lalu gue cobain naik ke bus itu gitu. Jadi ini ada satu bus besar. Bedanya apa kok? Coba. Nah, ada satu bus besar yang dalamnya dimodifikasi. Ya, jadi harusnya bisa 50 seat. Ini dibikin cuma 6 seat. Wih, wah lu lonjoran kemana-mana itu ya? Begini duduknya bisa begini. Ya, Iya, jadi iya. satu bus besar bisa 50 seat, tapi dimodifikasi dalamnya cuma 6 seat, 6 kursi. Ya, 6 kursi. Iya. Sudah 6 kursi, di belakangnya itu ada ruang tamu atau ruang keluarga. Widih, Iya, ada sofa-sofa begini, ada dapurnya, ada toiletnya, ada Oke. kompornya gitu. iya. Ada TV-nya, bisa karaoke dan sebagainya. Ini satu living room gitu. Berarti itu satu bus. Iya, transport untuk Dokter Zakir Naik selama di Indonesia tuh Indonesia, nanti iya, dari Juragan iya. 99. Selain Juragan 99 ada juga nggak kok? Dr. Richard Lee. Itu juga. Oh, Dokter iya. Richard Lee. Ini orang-orang kaya banget Oh, nih. iya Kalau dong. ini baru nih. Juragan 99, Iya. Dr. Richard Lee. Kemarin saya dihubungin sama Doktif.
Oh, Doktif juga. Nah, Doktif dia mau menggalang dana juga. Wih, luar biasa nih, ini bergerak orang-orang kaya. Alhamdulillah. Iya. Saya juga sedang berkomunikasi dengan beberapa ormas Islam. Ya. Nanti ada insya Allah nih ya, ada Hidayatullah, insya Allah nanti ada Persis gitu. Ya ini kita kolaborasi lah. Kalau karena ini untuk umat Islam Iya. di Indonesia juga dan Iya. malah internasional ini Betul. ya. Kedatangan Dr. Zakir Naik dan Betul. diharapkan ada pertanyaan-pertanyaan kritis juga nantinya. Harus. Iya. Harus. Dr. Richard ini sudah mempersiapkan 10 pertanyaan paling kritis katanya. Iya, Paling kritis katanya. Kemarin gue dibocorin 1 doang. Iya, iya. Nah, terus kan ini karena banyak banget yang nge-support kayak gini nih, Iya. yang belum berarti tempat ini ya, Go, yang belum fix. Nah, tempat sebenarnya sih udah 90% fix lah. Oh, udah 90% Iya, fix. iya. Tanggalnya? Tanggalnya, nah ini tanggalnya antara 5-6 Juli, nanti ada 12-13 Juli, Iya. ada 19 sampai 20 Juli. Oke. Tapi masih bisa kebuka kemungkinan antara 6 dan 12 ini masih bisa diselipin satu acara gitu lah. Iya, iya. Entah di kota mana. Nanti di antara 13 sampai 19 juga masih bisa satu lagi. Oh, oke, oke. Gitu. Ini tempat masih ada kemungkinan berubah-berubah lagi? Nambah malah. Berkurang nggak tapi nambah. Berarti kalau ada kayak penonton-penonton nih teman-teman yang berharap nih kayak request gitu bisa Ya, request ya. ke Bisa, Kodondi ya? bisa. Di sini dong, saya kebetulan Bisa. punya lapangan 10.000 hektar misalkan. Bisa. Kali aja ada orang kaya banget. Iya, dong. iya. Cuman masalah gini, Iya. kan kita kan kepengennya dakwahnya tuh efektif ya, efektif dan efisien. Jadi Iya, iya. maksudnya kita cari tempat yang memang kapasitasnya besar, tapi juga kemungkinan besar orang ada datang. Iya. Nanti kalau disediain tempat segede gaban nggak ada yang datang kan gimana? Di pelosok banget gitu, itu Kesian sulit gitu. ya Iya. datangnya. Seperti contoh kemarin ada dari saudara kita dari Kota Magetan. Ini mohon maaf ya, saya juga belum respon lagi. Beliau menyediakan tempat 50.000. 50.000. Untuk 50.000 orang gitu Oke. bisa situ. Ya, cuman kita kan kita memperhatikan jalurnya juga, Iya, ya, dan jaraknya, juga iya. memperhatikan kotanya. Iya. Jadi makanya saya sampai akhirnya nggak bisa terima yang itu. Oke, tapi untuk ngasih masukan atau tawaran Boleh. Wah, diperbolehkan ya? Boleh. Nanti baru dipertimbangkan ya, Iya, Go ya? iya. Oh, oke, terus kalau untuk kayak mau teman-teman nih yang mau bantu dana, Nah. mau bantu support kayak tadi Juragan 99, Dr. Richard Lee, Iya. Doktif, Heeh. kan mereka juga ngeluarin dana pribadi. Iya. Kalau teman-teman semua nih yang umat muslim yang terinspirasi, gue juga lah gitu. Iya. Mau bantu Boleh. itu kemana? Bank Muamalat, nomor rekeningnya sacap kope. Apaan itu? Apa? Nggak tahu lo ya? Nggak tahu. Lagian bukan orang Cina juga cuma Cina. Sacap kope. Lo nggak pernah main kartu ya? Enggak. Hah? Kartu tepok nyamuk doang gue. Sekarang gini. Lo tau nggak ceban? Ceban tahu. Goban tau goban. Goban lupa gue. Pernah 50.000. dengar 50.000. Oh. Kalau cepeceng tau? Cepeceng 100.000 ya? Lo tuh tahu dari mana? Sedikit-sedikit Ah, gue. oke. Itu Kan dulu sebenarnya jualan. itu sebenarnya bahasa Cina. Oh. Ya, bahasa Cina diserap di Betawi. Oke. Nah, orang bilang ceban, noban, goban itu dari bahasa Cina sebenarnya. Oke. Bahasa Cina Hokian lah. Ha-ha. Ya, Hokian. Jadi kalau gue bilang sacap, Apa tuh? kope itu 30 900. Oh. Itu nomor rekeningnya. Sacap kope 30 900. Nah, Atas itu. nama siapa? Atas nama Garda Mu'alaf Indonesia Events. Terus untuk membedakan ini bantuan untuk Zakir ini Naik. donasi untuk Zakir Naik sama untuk mualaf kan orang-orang yang mualaf guys. Ini perlu diketahui juga. Iya, iya. Banyak yang baru mualaf dipecat dari kerjaan, Iya, diusir diusir. sama Iya. keluarganya. Iya. Nah, Kodondi juga dengan baiknya luar biasa mau mengurusi yang kayak gitu, Iya. yang diusir keluarganya, akhirnya disewain tempat Iya, gitu. iya. Nah, itu buat ngebedain antara Garda Mualaf. Beda rekening. Oh, beda rekening. Jadi kalau yang tadi 30 900 atas nama Garda Mu'alaf Indonesia Events ya. Untuk yang pembinaan mualaf saya taruh di rekening 30 300. Yayasan Garda Mu'alaf Indonesia. Oh, oke. Dua-duanya Bank Muamalat. Oh, jadi memang beda rekening ya? Ya, beda rekening. Coba tegasin sekali lagi. Kalau yang buat Dr. Zakir Naik yang 30 900. Kalau untuk yang Pembinaan mualaf pembinaan mualaf 30 300. Nah, gampang diingat, gampang diketik tuh. Gampang diketik, gampang Iya. ditransfer. Iya. Nah, jadi teman-teman yang mau bantu bisa atau untuk tertarik untuk mensukseskan acara ini, Ya. itu bisa tuh ke rekening Ya, itu ya. rekening Atau tadi. ada nomor adminnya juga nggak, Bu? Nomor admin. Kalau yang mau menawarkan kayak tadi kayak tempat
Boleh. Ada ya? Nanti ditampilin aja atau gimana? Nomor adminnya harusnya yang itu ya, tapi sementara ini aja saya kasih ini aja dulu ya. 0896 Hah? 30 300. Ada 300 Iya dong. Dan Ya, ini saya ulang 0896 30 300. itu untuk yang kayak mau nyaranin di Adminnya. kota ini, terus ya apapun saran yang mau dikasih ya. Enggak, tapi gini lah. Kalau kota, yang untuk gimana? saran tempat, rasanya sudah tidak keburu lagi. Udah nggak keburu Ya, lagi. Jadi kita sudah sediakan tempat. Terus apa tuh? Yang sekarang saya Yang- sangat harapkan itu adalah doa dan donasi. Oh, doa dan Terus donasi. terang banget ya gue ya. Ya memang harus terang-terangan kok. Harus terang-terangan ya. Iya. Jadi yang saya butuhkan doa dan donasi. Untuk dari keamanan gitu Keamanan kita sudah atur. udah aman. Udah atur. Oh iya, karena kan Dokter Zakir Naik juga kontroversial di Iya. dunia kan, Iya. banyak banget yang mau mencelakai. Jadi sebenarnya kemarin saya dengar cerita bahwa sebenarnya pemerintah India sendiri mengeluarkan itu kan karena apa ya? Karena ada gejolak dari sekelompok orang-orang yang Hindu yang di India yang tidak suka dengan dakwahnya Dr. Zakir Naik. Oh, Gitu. Mulainya dari situ. Gitu. mulainya dari situ ya, yang kontroversial itu. Tapi kan gini, apa namanya? Logikanya kan begini. Kalau memang benar-benar dia red notice, harusnya kan di Interpol juga ada. Tapi nyatanya ketika kita ngecek ke Interpol, ternyata clear Nggak ada. clean. Oh, nggak ada. Clean nggak ada. Oh, Gitu. Jadi Berarti sebenarnya di India tuh nggak ada ini apa namanya? Resmi. Resmi. Red notice tuh nggak. oh, I see. Itu organisasi tertentu doang ya? Cuma sekelompok-selompok orang. Kelompok-kelompok orang ya? Nah, I ketika see. kita cek ke Interpol nggak ada. Oh, Clean gitu. Oke. Nah, katanya saya dengar juga ini adalah apa dakwah terakhir. Oh, kalau dakwah terakhir itu sebenarnya sih gini, itu hanya karena paspornya Dr. Zakir Naik itu habisnya Januari 2026. Januari 2026. Ya, kan kalau ketentuan di imigrasi kan biasanya kita bisa ke negara orang kalau paspor kita expire-nya lebih dari 6 bulan. Nah kan, 6 bulan dari Januari 2026 kan bulan Juli. Iya, iya. Nah, jadi kemarin ada narasi kalau Dr. Zakir Naik ke Indonesia ini terakhir. Sebenarnya sih enggak juga. Oh, enggak juga. Masih bisa gitu lah. Semoga, kita nggak tahu juga sih waktu. Cuman caranya bagaimana kan kita nggak tahu. Iya, iya, iya. Apakah pemerintah Malaysia yang bantu atau gimana kita nggak tahu. Iya, iya, saya. Terus kalau untuk kayak ini kok, kan dalam penyelenggaraan event nih pakai IO atau gimana kok? Pakai IO. Pakai IO. Pakai IO. Nah, di peraturan IO, saya kan sering dipanggil-panggil off air nih. Ya. Ya kan untuk perform. Hmm. Di peraturan IO pasti selalu ada pawang hujan. Pasti itu. Kemarin di budgetnya IO yang kita juga ada pawang hujan. Waduh. Gue bilang buang. Event agama nyampe tetap dibajetin pawang hujan. Ya berarti IO-nya kurang belajar gitu aja. Enggak sih, sebenarnya gini, ini Ya, saya bocorin ya, aja ya. ya. Saya pernah nanya ke IO, ke TV-TV bahkan, sumpah TV-TV itu yang shooting outdoor, ada budget pawang hujan masih. Nah, itu sengaja dibajetin untuk menjadikan mereka sebagai kambing hitam sebenarnya. Jadi, mereka kan tim IO-nya itu diminta mencari tanggal terbaik. Nah, kalau menurut mereka udah cek BMKG dan semacamnya, ya namanya takdir kan nggak ada yang tahu ya. Iya. Pas di hari H ternyata hujan. Daripada mereka yang disalahin, mereka berpikirnya mendingan gue bayar pawang hujan buat nih gue udah bayar tetap hujan nih. Gitu. Tujuan mereka ke arah sana sebenarnya. Jadi Mereka dijadikan kambing hitam ya. Iya. Oke. saya nanya, mereka sendiri pun nggak percaya pawang hujan. Oh. Nyatanya, aslinya. Oh. Tapi daripada mereka yang diomel-omelin, disalahin, mendingan ini bayar berapa doang. Oke. Nah, ini nih mereka. Tapi tetap kalau dalam Islam kan itu nggak boleh tuh. Iya. Mau percaya hal-hal yang kayak gitu. Ya kan gini, kalau namanya hujan buat sebagian orang bisa jadi berkah. Iya, iya. Ya kan, bahkan ada sholat untuk minta hujan. Ah, Buat orang yang punya kepentingan, hujan mungkin bisa menjadi bencana gitu. iya, iya. Ya. Sekarang kan tinggal bagaimana kita membuat apa langkah-langkah pencegahan supaya kalau hujan kita jangan sampai lebih banyak ruginya kan gitu. Dan nanti eventnya nggak bertiket kan juga. Nggak. Jadi Jadi- teman-teman yang mau datang ya datang aja. Mending saya buka aja gini ya. Apa Saya tuh? kasih lihat. Wah, dibongkar Udah biasa abis. pakai data sih, jadi ngomongnya nggak berani asumsi. Iya, iya. Nah, ini adalah surat penunjukan dari Dr. Zakir Naik ke Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Jadi supaya apa? Ini Kodondi luar biasa, mau capek banget. Terus gimana dong? Iya. Ya, ini to whom it may concern ya. This is to confirm that Mr. Dondi
as an Indonesian citizen and commissioner of Yayasan Garda Mualaf Indonesia, has invited Dr. Zakir Naik and his son Sheikh Farid Naik for a lecture tour in Indonesia on behalf of his organization scheduled from 28 to 13 July insyaallah. Dia sini mensyaratkan berapa tuh? 100.000 sampai 500.000. Oh iya bener. Lihat kan? Iya 100.000. Terus di sini saya juga mensyaratkan Dr. Zakir Naik does not charge any fee for his public talks. Jadi nggak boleh ada tiket. Oh iya oke. Memang bukan untuk menguangkan ini event ya, bukan untuk nyari duit gitu. Ya, jadi dia tidak mau orang datang ke ceramah dia bayar gitu. Oh oke. Tapi gua nego dong. Iya. Nego. Sir, gua manggilnya sir. Iya. Sir, orang tidak bayar tiket, ya. Tapi boleh nggak saya minta donasi atau minta infak dari orang-orang yang mau berinfak untuk acara ini? Boleh, kalau itu boleh. Oh iya. Ya, jadi Dr. Zakir Naik memperbolehkan kita untuk menerima infak, juga menerima sponsor. Oh, oke. Itu boleh. Itu diperbolehkan. Tapi kalau kita sengaja jual tiket untuk masuk, itu nggak boleh. Itu nggak boleh menguangkan atau menduitkan peserta ya. Iya. Oh iya. Tapi infak boleh. Infak boleh, iya untuk konsumsi tim ketika hari H, untuk penyewaan tempat dan nyewa alatnya, mahal. Iya, nyewa alat dan lain-lain. Nah itu guys. Kita kan harus siapin panggung, kemudian dinding belakangnya tuh LED, belum ada lampu, nah itu butuh duit. Belum ada nutup rumput, belum nyewa kursi. Belum menyediakan macam-macam penunjuk dan segala macam lah. Iya. Toilet, misalnya ruang kesehatan, nanti takut ada yang pingsan atau apa. Iya kan karena kayak konser musik aja. Iya, ini udah benar-benar seperti konser, cuman ini dakwah. Ini dakwah, konser musik aja itu di Indonesia waktu itu kemarin deh, yang Korea itu. Itu saya coba ikut war, satu tiketnya 5 juta loh. Buset. 5 menit habis. Buset deh. 5 menit berapa ribu orang habis itu? Ya, itu rela ya. Rela. Iya, itu maksudnya untuk konser musik aja yang hiburan doang nih. Iya. Itu butuh dananya besar mereka. Makanya hargain per tiket orangnya itu 5 juta untuk VVIP-nya. Iya. Yang paling belakangnya itu yang sama aja kayak nonton di TV. Iya. Itu 1, berapa? 1,8 gitu. Nah, itu di Indonesia 10 menit, 5 sampai 10 menit. Habis. Nggak bisa diklik. Sold. Semua Blackpink dan G-Dragon kemarin. Jadi orang Indonesia sebenarnya kaya-kaya ya. Nah, itu. Banyak, makanya kemarin saya udah pede banget tuh. Kan katanya Indonesia lagi lesu nih ekonomi nih. Bisa lah nonton nih. Yang di yang dalam kaca tuh kan gak nyampe 5 juta tuh. Sama bininya sekali-sekali bisa. Wah, gila. Tadinya saya pikir mungkin yang saya pilih ini kali yang murahnya ya kan, yang mahal VVIP. Iya. Mas VVIP itu sold out yang pertama justru. Yang 5 juta itu. Yang 5 juta itu yang sold out pertama, baru orang yang nggak dapat VVIP ke belakang ternyata. Baru mundur. Wah, berarti sebenarnya Indonesia nggak lesu dong. Itu makanya kok acara kayak gitu aja sekencang itu gitu. Nah, sedangkan ini Dr. Zakir Naik ini untuk wawasan dan ini terbuka untuk umum gitu ya. Bukan hanya muslim. Iya. Dan ya itu sekali lagi bahkan kalau buat teman-teman yang dari kalangan Kristen atau dari kalangan agama apapun yang mau daftar mau datang, kita sediakan tempat khusus. Disediain tempat khusus? Iya dong, di depan tribun, di depan panggung kita sediain tempat khusus buat mereka. Dan kalau malah dihormati ya? Iya. Dan kalau ada pertanyaan, mereka dulu yang kasih kesempatan bertanya. Yang Muslim belakangan. Iya. Nah tuh yang ateis, agnostik dipersilakan untuk memaksimalkan pertanyaan kritiknya ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcel Radival, pesulap merah Indonesia. Guys, saya mau mengajak teman-teman semua untuk ikut serta mensukseskan event Dr. Zakir Naik Tour tahun 2025. Nah, di event ini insya Allah akan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya mungkin kita belum pernah dengar, yang kritis-kritis pertanyaannya, dan juga banyak pertanyaan-pertanyaan menarik yang mungkin akan terjawab di event tersebut, terutama tentang Islam itu sendiri, agar kita tidak salah paham terhadap agama Islam itu sendiri. Maka dari itu, karena baiknya event ini, udah banyak banget nih yang mensupport, dari mulai Juragan 99, Dr. Richard Lee, Doktif, dan masih banyak lagi public figure lainnya yang turut mensupport event ini. Dan tentunya bagi teman-teman yang mau ikutan juga nih
mensupport donasi bisa ke rekening 30 900 900 atas nama Garda Mu'alaf Event. Nah, tentunya uang yang teman-teman keluarkan, donasi yang teman-teman lakukan ini untuk seluruhnya untuk terlaksananya event tersebut di beberapa kota loh. Maka dari itu ini selain butuh donasi juga butuh doa dari teman-teman semua agar event ini bisa berjalan sukses dan lancar dan juga aman insya Allah. Maka dari itu untuk kebaikan kalau bukan kita siapa lagi yang memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah berarti kan itu event ini luar biasa banget nih, Indonesia yang terpilih nih ya tahun 2025 ini ya untuk tapi paling susah ngurusnya. Paling sulit. Ya insya Allah itu kebaikannya juga kan dinilai dari kesulitannya itu. Prosesnya itu yang kita lalui itu. Ya. Nanti bagi-bagi ya gue ya kebaikannya. Bagi-bagi di akhirat. Banyak ini. Ini udah datang ke sini aja udah kebaikan udah banyak banget ini. Iya ya. Nah, Masya Allah. Terus kalau yang mau daftar untuk hadir di lokasi itu perlu daftar? Perlu dong. Kalau nggak daftar nanti bisa semua orang masuk kan. Oh iya. Nah, jadi pendaftarannya buka website namanya dznnindonesia.id. Oh, daftar dulu di situ dznindonesia.id. Masukin profile dan semacamnya. Nanti kan keluar barcode. Nah, barcode itu di-scan di lokasi gitu. Oh, oke. Gitu. Berarti harus bawa barcode itu tuh ya. Harus punya barcode untuk bisa masuk. Jadi ada 2 macam pendaftaran. Pendaftaran yang free, udah silakan langsung daftar di sini ya. Tak ada lagi pendaftaran dengan infak. Nah, nanti pendaftaran dengan infak diklik di sini, silakan mau infak berapa gitu. Oh, bebas aja yang enggak ditentuin ya. Mau 2 miliar boleh, 3 miliar boleh gitu. Iya. Orang yang 5 juta aja 5 menit habis. 5 juta aja 5 menit habis ya. Iya, masa ya kita meragukan keuangan Indonesia. Iya, jangan sedih gitu. Jangan bersedih, jangan pesimis Indonesia. Jangan pesimis. Baik 5 juta aja diembat 5 menit. Nah, berapa ribu tiket? Itu hiburan. Sedangkan ini adalah apa namanya ya? Itu untuk kalau hiburan kan untuk uang dibuang, nggak ada nilai kebaikan. Uang dibuang. Kalau ini adalah berita untuk akhirat gitu. Insya Allah dinilai sampai akhir ya, karena penyampaian kebaikan ini kalau ada yang mu'alaf di acara itu atau misalkan nggak mu'alaf tapi terjawab nih kesadaran makin dekat sama ajaran agama yang lama-lama insya Allah ke Islam itu kan jadi kebaikan kecipratan juga ya. Yang intinya kan gini, Islam kan pada acara ini adalah kita mengajak orang mengenal Islam untuk mencapai kebaikan dan kebenaran. Gitu. Jadi jangan cuma baik doang. Iya. Kalau baik kan kata lu tadi. Kata siapa menurut siapa iya. Nah ini fakta bukan lagi logika. Benar. Nah itu. Benar. Terus untuk lama-lama jadi ustadz nih. Nggak kuat. Ustadz pesulap merah. Gitu. Nggak kuat kata saya. Takut. Saya termasuk yang tadi diceritain. Oh, disamperin sama cewek-cewek itu. Ampun. jangan. Oke. Takut merusak Islamnya gitu. Siap. Karena saya sadar nggak sebaik yang terlihat lah. Takut enak gitu ya. Hilaf. Hilaf. Nah, untuk update infonya nih. Kayak orang-orang yang mau tahu prosesnya udah sampai mana atau nanti akan ada di kota mana ternyata. Iya. Update info insya Allah nanti ya di medsos yang dari saya, di YouTube Donditan dan juga IG Donditan. Tapi nanti yang di IG Donditan saya mau ngajak collab pesulap merah. Oh, kolaborat. Ya? Boleh ya. Postingan ini. Alhamdulillah. Biar semakin banyak yang tahu update infonya. Oke. Siap. Nah, maka dari itu teman-teman yang sekali lagi yang tadi kalau mau ikut nih berdonasi kayak Juragan 99, Dr. Richard Lee, Doktif dan tadi juga ada pengusaha dari Surabaya juga Iya, sebelum kita rekaman ini ada yang nelpon itu luar biasa. Nah, kemarin, ini gue baru kemarin persis nih, ada ibu-ibu disuruh suaminya nggak mau disebut siapa, istrinya ini datang bawa kantong plastik, dibuka 150 juta, cash, bukan transfer ya, cash ya, untuk acara ini, untuk acara Dokter Zakir Naik. Wah, luar biasa ya. Emang nggak bisa diragukan masyarakat Indonesia ya. Aslinya ya. Serius, demi Allah, tuh masih duitnya belum storin tuh, baru besok kita mau storin. Buat hiburan aja, berarti receh banget mereka nganggap 5 juta. Iya. Apalagi buat edukasi. Nah, makanya sampai jor-joran gitu. Maka dari itu, bagi teman-teman sekali lagi yang mau ikut di jalan kebaikan ini. Konsepnya gini. Saya konsepnya ketika penonton atau pemirsa berinfak untuk acara ini,
ketika di dalam acara ini ada orang menerima hidayah, menjemput hidayah, menjadi muslim, yang infak dapat pahala nggak? Dapat lah. Nah, karena kan keberlangsungannya karena dia juga. iya, dapat rumah di jalan nggak? Insya Allah. Nah itu makanya. Insya Allah ya. Jadi berinfak untuk acara ini sama juga berinvestasi rumah di jannah. Insya Allah. Insya Kita nggak bisa Allah, menjanjikan dong. iya. Kan Allah lagi kan yang Insya menentukan Allah. kan. Insya Allah kalau Allah menghendaki, ya percuma kan kalau misalkan kamu infak, besokannya kamu hidupnya malah hancur, nggak datang ke eventnya, malah semakin jauh dari agama, ya percuma nanti infaknya. Makanya pastikan ketika berinfak kamu datang juga ke lokasi, siapin pertanyaan terbaik yang kritis banget. Kalau mau nyari kesalahan Islam, ini saatnya silakan cari-cari, tanyain langsung ke Dr. Zakir Naik. Yang nuduh-nuduh Islam begini, begini. Ini saatnya. Datang tanya Dr. Zakir Naik. Dikasih bangku di depan lagi. Di depan. Itu kalau di konser yang 5 juta. 5 juta. Kita kasih kesempatan pertama buat nanya. Nah, itu maka dari itu sekali lagi rekening yang tadi ya untuk spesial khusus event ini adalah tadi bahasa Cinanya Sacap, kaupe. sacap kaupe. Ini 30 900 30 Bank Muamalat. Nah, 30 900 Bank Muamalat atas nama Garda Mualaf Indonesia Events. Garda Mualaf Indonesia Events. Nah, itu luar biasa. Terima kasih banyak Ya. nih info-infonya gue. Dan Gue yang terima kasih nih. saya yang terima kasih karena udah mau repot. Bayangin guys, Kodonditan Mualaf ini Islam baru nih. Ini kalau dia ngerasa dibuat capek atau ngerasa capek gitu, ini mungkin akan muncul pikiran, anjir gue baru Islam udah serepot ini ya. Kayaknya mendingan kayak kemarin santai gue di agama sebelah gitu ya. Biar Allah sendirilah yang menilai gue lah gitu aja. Iya. Nggak ada pikiran gitu kok. Kayaknya di agama sebelumnya gue nggak repot dah. Enggak, Malah seneng. Yang sebelumnya gue nggak repotnya kenapa? Karena gue cuman transfer doang. Oh, Nggak ikut repot begini, pusing mikirin begini. iya, nyampe tempat dari tadi guys, telepon berkali-kali bolak-balik. Waktu itu juga tiba-tiba ngechat tengah malam, telepon beneran lagi. Jam 2, gue baru selesai syuting. Katanya, iya gue pusing banget. Bayangin dah sekian M dah. Iya sih, ini nilai acaranya beneran kayak tur dunia, tapi kok artis Udah dunia. gitu waktunya mepet banget lagi. Nah itu. Kalau 3 bulan aja masih pusing. Ini cuma berapa minggu doang waktunya. Iya. Ya maka dari itu kita minta doanya juga dari teman-teman semua, karena doa itu yang berpengaruh pertama. Ya. Setelah doa baru ikhtiarnya, usahanya kan. Iya betul. Ikhtiarnya juga tentunya ini kita sudah maksimalkan. Gitu. Terus? Ya. Udah. Juga terima kasih banyak Pesulap Merah sudah mau bantuin saya promosiin acara Dr. Zakir Naik nih. Iya, karena ini bagian dari kebaikan ya. Masya Allah ya. Ini juga akan dicatat pasti ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Yang nutup lo gua. Kodondi dong, ini channelnya Kodondi nih. Kan hostnya lu tadi. Kan gue nanya-nanya, gue interogasi. Iya. Tugasnya di sini. Oke ya. Alhamdulillah. Iya. Jadi terima kasih sekali lagi buat Pesulap Merah yang sudah datang ke studio Garda Mualaf Indonesia. Juga saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dari para pemirsa. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin ini tidak sia-sia. Semuanya kembali ke Allah SWT ya. Benar. Buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, ingin mendukung suksesnya acara Dr. Zakir Naik Indonesia, dipersilakan sekali lagi mengirimkan ke Bank Muamalat nomor rekeningnya 30 900 atas nama Garda Mualaf Indonesia Events ya. Semoga partisipasi para pemirsa yang mendukung acara Dr. Zakir Naik Indonesia ini menjadi amal jariah. Itu yang penting. Insya Allah. Dan menjadi amal jariah. Insya Allah Kodondi dalam urusan ini bisa dipercaya guys. Dan luar biasa yang bikin saya salut adalah ini nggak ada persentase sama sekali buat pribadi. Nggak ada. Iya, nggak. Tapi mau secapek itu nelfon-nelfonin sampai tengah malam. Wah gile. Nggak, daripada nganggur juga bahaya sebenarnya. Iya sih. Nganggur juga bahaya loh. Nganggur bahaya. Nah, bisa mikir jorok. Itu bikin hilafnya lebih parah ya. Iya. Jadi mendingan sibuk begini tapi lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Itu yang penting ya. Jadi terima kasih sekali lagi buat para pemirsa. Insya Allah semuanya menjadi barokah buat kita semuanya. Insya Allah menjadi bekal kita kembali ke Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kalau gitu kita pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih juga. Selamat malam ya.